Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Gimana kabarnya teman-teman catur? Sehat semua ya. Mudah-mudahan disehatkan selalu dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Budapest ya. Mari mulai di atas papan yang diawali dari D4, dibalas KF6, C4, langsung E5 ya, langsung E5. Nah ini yang terbaik untuk putih itu D kali E5 ya. Jadi kalau D5 begini, nah ini kurang bagus untuk putih ya. Jadi adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur pemula, tentunya yang terbaik nanti saya bahaskan D kali E5 ya. Tapi kalau D5 begini, ini untuk pembelajaran hitam ya. Oke, jadi kalau D5 ya langsung aja gajah ke B4 ya. Jadi ini untuk hitam ya, langsung gajah B4. Tentunya ditutup pakai kuda D2 atau gajah D2. Tapi kalau kuda ke C3 tentunya kurang bagus ya. Kalau kuda C3 tentunya langsung dimakan aja, gajah kali C3, B kali C3, D6 ya. Jadi petak C5-nya ini ditempati oleh hitam ya. Nah, tentunya bagus untuk hitam. Oke ya. Jadi kalau kuda C3 juga kurang bagus. Tentunya saya kembalikan kalau gajah D2 langsung aja disambung sama hitam A5 ya. A5 yang terbaik ya. Jadi putih ini kesulitan sekali dan hitam tidak merasa ya. Dan openingnya lancar-lancar aja. Jadi kalau gajah kali D2 ya, atau A3 ya, atau gajah kali B4. Nah, kalau gajah kali B4 ya A kali B4, kuda F3, D6 ya, cukup dengan gini aja. Jadi hitam tidak merasa kesulitan sekali ya. Jadi kalau menteri ke B3 barulah C5 ya. Jadi cukup bagus untuk hitam ya, berkembangnya cukup bagus dan lajur A-nya menekan ya ke putih ya. Kalau kuda ke D2 ya barulah rokade gini boleh atau E4 ya. Jadi bagusan hitam seru ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari gajah D2 tadi ya. Kembalikan dari awal. Jadi kalau gajah D2 langsung A5 ya. Suatu misal A3 ya langsung aja gajah kali D2. Nah, gajah kali D2 dipukul pakai kuda kali D2, barulah kuda ke A6 ya. Jadi variasinya begitu. Jadi langkahnya hitam cukup bagus dan tidak ada kesulitan sama sekali dengan berkembangnya ya. Oke, jadi kalau ada pilihan dua antara E4 dan B4 ya. Jadi kalau mengantisipasinya dengan E4 ya, langsung diserang dengan kuda ke C5 langsung ya. Petaknya ditempati sama hitam ya. Jadi ini pembelajaran hitam. Nanti kalau putih D kali E5 tentunya ya. Kalau kuda C5, suatu misal ini F3, barulah A4 ya. A4 tujuannya mengantisipasi majunya pion B4 ya. Jadi kalau langkah yang terbaik untuk putih mungkin ya menteri C2 cukup berkembang biasa ya. Hitam langsung D6. Mungkin langkahnya ini kuda di E2 ya. Kuda di E2 barulah C6 ya. Setelah kuda C3 barulah menteri B6 ya. Kalau pas posisi gajah E2 begini ya mungkin rokade aja sudah cukup ya. Rokade udah aman ya. Jadi perkembangannya cukup bagus untuk hitam ya. Jadi hitam tidak merasa kesulitan karena putih melakukan kesalahan dengan D5 tadi ya. Oke ya. Jadi saya kembalikan posisi dari E4 atau kuda ke A6 dulu ya, kuda E4 begini. Nah, jadi saya kembalikan posisi E4. Kalau E4 cara mengukurnya seperti begitu ya. Jadi kalau
B4 bagaimana ya? Kalau B4 tentunya D6 aja cukup ya. D6. Ah, mungkin ada kuda B3 sama E4 ya. Kalau E4 ya terpaksa langkahnya apa ini hitam? Rokade dulu yang terbaik. Suatu misal apa? Suatu misal ini langkahnya kuda F3 berkembang ya. Tinggal langkahnya gajah ke G4 ya. Jadi gajah ke G4 mengepen di kuda F3. Kalau benteng AB1 tentunya cukup bagus. Benteng AB1 ini uh, membuat susunan putih biar tidak rusak ya. Benteng AB1 ya hitam cukup melancarkan dengan A kali B4 atau C6 dulu ya. C6 dijalankan. Setelah C6 gajah E2 atau gajah D3 ya. Kalau gajah E2 tentunya A kali B4, A kali B4 barulah C5. Jadi cara mengetrapnya seperti begitu ya. Jadi kudanya masuk di C5, kalau D kali C5, kalau B5 ya kuda ke B4. Jadi cukup bagus untuk hitam ya. Tidak ada merasa kesulitan sama sekali ya. Oke ya, jadi kalau gajah D3 juga sama. Tentunya kalau gajah D3 ya langsung aja A kali B4, A kali B4 baru C5 juga kan. Cara mengantisipasinya seperti begitu ya. Oke ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari awal. Oke. Ini saya kembalikan posisi dari awal ya. Kalau E4 tadi pembahasannya seperti begitu. Tapi kalau kuda ke B3 ya tentunya langkahnya hitam ini apa ini? Langkahnya A kali B4. A kali B4 barulah gajah di F5 ya. Jadi langsung unggul hitam ya. Jadi kalau dia melakukan B5 ya tentu kuda ke B4. Jadi langsung unggul posisinya hitam. Kalau menteri ke D2 ya langsung kuda ke E4 ya. Jadi langsung kalah ya. Tentunya bagusan bagusan hitam seru ya. Jadi pengantisipasian seperti begitu ya. Oke, saya kembalikan posisi dari kuda A6 ke B5. Oke. Oke, saya kembalikan posisi dari Menteri C2. Kalau Menteri C2 tadi sudah kita bahaskan ya, tentunya langkahnya D6. Kalau gajah kuda ke E2 ya C6 ya. Jadi tadi terjadi Menteri ke B6 ya. Oke ya. Ah, Suatu misal ini tadi langkahnya B4 gimana ya? Kalau B4 ya, kalau B4 tentunya A kali B3 N pasen, kuda kali B3, jadi perebutan petak C5, langsung aja dikombi sama hitam, kuda kali E4 ya, kuda kali E4 ya tentunya kalau tidak diterima kalah pion 1, kalau diterima petak C5-nya diduduki sama hitam ya. Jadi kalau F kali E4 ya tinggal menteri ke H4 cek ya. Di menteri H4 ya tembus di H1 kalau ditutup pakai pion tentunya rajanya lari. Raja lari ke D2 ya tinggal disambung dengan kuda kali E4, raja ke C2, masuklah kuda ke F2 dan tentunya langsung unggul, bisa diteruskan sendiri ya. Paham ya? Jadi kalau direbut di petak B4-nya seperti itu. Oke, jadi kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari awal lagi. Oke. Ini saya kembalikan posisi dari awal karena putih gara-gara memajukan pion D5 langsung hitam melancarkan gajah B4 cek ya. Jadi pembahasan gajah D2 sudah selesai. Tentunya kuda ke D2 ya. Kalau kuda ke D2 langsung hitam melancarkan rokade ya. Rokade langsung. Suatu misal dia A3 ya langsung aja dimakan gajah kali D2. Gajah kali D2 barulah langkah ke D6 ya. D6 dijalankan. Jadi ada pilihan dua pilihan antara menteri C2 dan B4 ya. Jadi kalau menteri C2 ya tentunya langkahnya ini cukup dengan kuda B ke
D7 aja ya, kuda B D7. Dia kalau melancarkan E4 ya langsung kuda ke C5 ya, langsung diduduki kuda ke C5. Kalau F3 tentunya langsung gajah ke D7. Ya, tujuan gajah D7 ini membantu kalau suatu misal ini diserang dengan B4 ya, jadi kudanya langsung tidak turun tapi dimasukkan di kuda di A4 ya. Jadi kalau gajah D3, langkahnya gajah D3 barulah kuda di H5. Jadi mau masuk kan. Kalau G3 baru dibongkar dengan F5. Jadi cara pembongkarannya hitam cukup bagus sekali. Jadi kalau E kali F5 ya barulah dimakan dulu. Gajah yang ada di D3 dimakan dulu pakai kuda kali D3, menteri kali D3, gajah F5. Dan ini tentunya bagusan hitam. Langkahnya berkembangnya cukup bagus ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau menteri C2 itu seperti gitu. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari menteri ke C2 ya. Pas D6 begini, menteri C2 sudah kita bahaskan. Gimana kalau B4 ya? Kalau B4 ini mencegah petak C5-nya supaya tidak diduduki sama hitam ya. Oke ya. Kalau B4 tentunya langsung aja kuda di E4 ya. Kuda E4, mungkin dia kuda di F3, barulah A5 ya. A5 dijalankan. Kalau dia E3, cara penyusunan hitamnya ini harus gajah di G4 dulu ya. Gajah G4. Setelah gajah di E2, ya ini kelihatannya aman-aman saja, tapi langsung dihukum sama hitam ya. Gajah kali F3, gajah kali F3, terus kuda kali D2 gitu aja ya. Jadi kalau menteri kali D2 tentunya pionnya pecah ya. Jadi kalau raja kali D2 kan nggak mungkin. Menteri kali D2 otomatis A kali B4. Jadi pionnya ini pecah, pionnya putih ya. Terpaksa dipukul pakai menteri, nanti ada disambung dengan kuda A6, kuda C5, macam-macam ya. Jadi petak C5-nya diduduki sama hitam ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau sudah paham ini, saya kembalikan posisi dari awal lagi. Oke. Ini saya kembalikan posisi dari awal. Jadi pas posisi D4, KF6, C4, E5 ini, adik-adik junior jangan D5, tapi yang benar D kali E5 ya. Jadi kalau D kali E5 tentunya dia kuda ke G4 ya. Jadi kuda G4 ini ada variasi beberapa macam ya. Jadi yang benar ini untuk putih itu gajah F4 ya. Jadi yang terbaik untuk putih itu gajah ke F4. Tapi kalau suatu misal ini langkahnya ini dia menyayangkan pion karena pionnya dijaga dengan F4 ya, ini blunder ya adik-adik junior dan kawan-kawan catur. Tentunya F4 kurang bagus ya, langsung dilancarkan sama hitam ini tentunya dengan gajah ke C5 ya. Jadi langsung unggul hitam ya. Gajah C5 tentunya langsung masuk di petak di F2 ya. Jadi kalau dia kuda H3 menjaga peta F2 ya, langsung aja kuda C6 dulu. Dia mungkin E4 ya, menterinya mengancam kuda ke G4 ya maksudnya ya. Cukup dengan dijawab dengan D6 aja, D6. Dijaga pakai gajah ya. Kalau dia gajah E2 atau E kali D6 ya langsung rokade ya, tapi tambah lebih unggul seru ya. Hitam ya kalau dia menerima pion yang ada di D6 ya. Tapi kalau suatu misal tadi saya kembalikan posisi dari sini dia gajah E2 ya tentunya menteri ke H4 ya. Jadi langsung unggul ya. Jadi cara mengukumnya seperti begitu kalau dia menjaga pion E5 dengan F4 ya. Kalau raja ke F1 ya nggak mungkin karena ada kuda ke F2 ya. Jadi langsung kalah ya. Jadi kalau raja ke D2 ya ada kuda di E3 juga langsung kalah ya. Oke ya, paham ya. Jadi cara mengukumnya tentunya
adik-adik junior dan kawan-kawan catur bisa meneruskan sendiri. Oke ya. Oke, jadi kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari sebelum F4 ya. Nah, sebelum F4 begini, kalau F4 cara mengukumnya seperti begitu ya. Tapi kalau kuda ke F3 ya kurang bagus. Karena apa? Karena gajah yang ada di C1 ini bermain di bawah dengan langkah gajah C5. Gajah C5 ini mengancam pion F2, tentunya putih langsung E3 ya. Gajahnya main di bawah ya. Gajah yang ada di C1 ya. Kalau E3 tentunya langsung kuda ke C6 ya. Kuda ke C6. Apa langkahnya ini? Suatu misal ini langkahnya gajah E2 ya langsung rokade aja ya. Rokade atau kuda kali E5 bisa dimakan dulu. Kuda kali E5 atau dia apa? Misalkan kuda C3 atau rokade. Langkahnya putih. Apa pilihannya? Misalkan apa ini ya? Misalkan rokade ya tentunya juga D6 dulu ya. Setelah D6 mungkin dia A3 langsung aja kuda kali F3, gajah kali F3, barulah A5 dicegah ya. Dicegah mau B4, tentunya mungkin dia B3, B3 mau melancarkan gajah yang di C1 ke B2 ya. Tinggal rokade aja. Gajah ke B2, barulah kuda di E5 mengancam gajah. Kalau gajah kali E5 tentunya hitam memelihara sepasang gajah ya. Jadi kalau gajah E2 langsung aja menteri ke G5. Jadi penyerangannya seperti begitu ya. Menteri ke G5. Kalau raja H1 barulah menteri di H4 ya. Jadi unggul ya. Hitam kalau kuda D2 ya kuda ke G4. Jadi sangat bagus untuk hitam. Kalau kuda F3 itu gajahnya main di bawah ya. Jadi cara penyusunannya hitam seperti begitu. Oke, kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari kuda G4 ya. Kembalikan posisi dari kuda G4. Kuda G4 begini. Jadi kalau kuda F3 sudah kita bahaskan. Sekarang F4 sudah ya. Sekarang yang terbaik untuk putih ya, adik-adik junior yang baru belajar. Ini cara mengantisipasinya ya. Kalau dikasih pembukaan Budapest. Oke. Jadi cukup dengan gajah di F4. Setelah gajah F4 dia mungkin dengan kuda C6 atau G5 ya. Kalau G5 variasi ini sangat keras sekali ya. Jadi adik-adik harus tahu biar wawasannya luas ya. Kalau G5 bagaimana? Kalau kuda C6 bagaimana ya? Jadi kalau kuda C6 bagaimana? Kalau G5 bagaimana ya? Jadi kalau G5 tentunya gajah ke G3, gajah G7 mungkin ya, kuda ke F3 ya. Jadi kalau diserang Budapest sistem dengan G5 begini ya, variasi Robinson ya. Jadi variasi Robinson G5 ini cara pengantisipasian seperti begini ya. Jadi kalau dia kuda C6 barulah H4 ya. Jadi perlu tahu ya, H4 ini langkah cukup bagus. Jadi cara pengantisipasian untuk putih ya. Suatu misal kuda kali G kali E5 ya, kuda kali E5 dulu, baru kuda kali E5, baru H kali G5 ya. Jadi H kali G5 ini tentunya langkahnya cukup bagus untuk putih ya. Jadi cara pengantisipasian seperti begini. Jadi pion C4-nya dikasihkan, pion G5-nya ya juga dikasihkan ya. Jadi adik-adik junior yang baru belajar jangan merasa kebingungan. Suatu misal ini kuda kali C4 ya. Kuda kali C4 tentunya mengancam pion B2 dan menteri ke kali G5 ya. Oke, cukup dengan kuda ke C3 ya. Langkahnya cukup, antisipasinya seperti begitu aja. Jadi nanti saya bahaskan menteri kali G5 dan
kuda kali C4 ini ya. Nah, ini kita periksa kuda kali C4. Nah, suatu misal ini apa? Suatu misal ini langkahnya kuda kali B2 ya. Nah, suatu misal kuda kali B2. Nah, langkahnya tentunya apa sebagai pemain putih ya? Nah, tentunya cukup dengan menteri ke B3 aja cara menjaganya. Jadi mengancam kuda ke B2 itu ya. Jadi kalau kuda lari ke A4 ya, ya cukup dengan kuda ke D5 ya. Jadi langkahnya cukup bagus sekali untuk putih ya. Dia kalau menerima gajah kali A1 ya tentunya langsung bagusan putih ya. Cukup dengan langkah menteri ke E3 dulu ya. Menteri E3 cek. Apa langkahnya? Tentunya yang dijalankan cukup dengan Raja F8 ya. Karena menterinya nggak bisa nutup kan. Langsung disambung dengan gajah kali C7. Gajah kali C7 tentunya menterinya cuma cukup ada satu menteri di E8 barulah gajah ke D6. Jadi cara menyerangnya seperti begitu. Tentu raja ke G7 baru kuda ke E7 ya. Jadi disuruh jalan putih ini walaupun putih ini kalah benteng satu ya, tapi rajanya ini tidak bisa gerak sama sekali ya. Jadi mungkin dia gajah ke C3 cek ya raja ke D1, kuda ke B2, misalkan raja ke C2. Setelah itu apa? Ancamannya putih ini kuda ke F5. Jadi kalau H6 ya juga nggak mungkin. Nah, tentunya kalau H6 ya langsung kuda ke F5 ya, tentu langsung kalah ya. Nah, kena kuda ke F5, H kali G5, H kali G kali H6 dulu ya juga kalah ya. Nggak mungkin. Nah, mungkin bentengnya di F8 ya kan. Kalau benteng di F8 ini tujuannya kan mau melindungi menteri yang di E8 ya. Tinggal kuda di F5 atau apa? Atau benteng langsung dikombikan aja ya. Benteng dikombikan langsung ke H7 aja. Nah, kalau suatu misal raja kali H7 ya menteri ke F3 dan cekmat di menteri H6 ya. Paham ya? Jadi variasinya seperti begitu. Oke, jadi kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari sebelum kuda kali C4. Oke. Kembalikan posisi kuda kali C4 dibalas dengan putih dengan kuda kali C3. Kalau kuda kali B2 tentunya menteri ke B3 yang saya ajarkan tadi ya. Jadi yang saya peragakan tadi. Kalau dia kuda ke A4 ya langsung kuda ke D5 ya. Nah, gimana kalau misalkan tidak gajah kali A1 ya. Misalkan rokade. Nah, rokade langsung juga kalah karena ada menteri C2 ya. Jadi kalau dia H6 ya benteng kali H6 dan seterusnya ya. Kalau gajah kali H6 ya kuda ke masuk di F6 ya. Tentu langsung putih langsung menang ya. Paham ya? Oke ya. Jadi kalau pas posisi gitu tentunya nggak mungkin ya. Oke. Jadi kalau kuda kali C4 tentu langsung dibalas dengan kuda ke C3 ya. Nah, kalau kuda kali B2 sudah ya. Sekarang kalau menteri kali G5 ya tentunya benteng di H4 ya. Nah, benteng di H4 begini yang terbaik untuk putih ya. Nah, jadi atau diulang dari awal tadi setelah begini ya, sebelum kuda kali C4 ya. Ya jadi sebelum kuda kali C4 ya cukup dengan misalkan hitam menteri kali G5 dulu, tidak kuda kali C4 ya langkahnya tetap kuda ke C3 ya. Nah, cuma perputaran langkah antara menteri G5 yang didahulukan atau dilambatkan ya. Jadi kalau kuda kali C4 ya akhirnya terbentuk sama dengan langkah benteng di H4 ya akhirnya kan sama. Jadi kalau apa ini suatu misal jawabannya hitam langsung melancarkan kuda ke
B2 ya. Kalau kuda B2 tentunya benteng di E4 ya, benteng di E4 cek ya. Raja ini ada tanda panah 2 antara raja di D8 ya sama raja F8 ya. Kalau raja di D8 ya cukup dengan menteri C2 ya. Tentu kalau menteri ke C5 dengan ancaman ketakutan dengan gajah H4 ya, tinggal menteri pas posisi begini ya, dicek dulu gajah di H4 dulu, setelah F6 baru menteri kali C3, jadi menteri kali B2, jadi unggul perwira 1 ya. Paham ya, jadi cara mengukumnya seperti begitu. Jadi di lajur gajah gitu sudah ditutup pakai F6 dulu baru menteri makan kuda ya. Paham ya, jadi adik-adik junior jangan langsung menteri kali B2 langsung dibalasnya dengan gajah kali C3 cek dan putih bisa kalah ya. Oke ya. Paham ya, jadi kalau pas posisi begini, dicek begini dia raja di F8 ya tinggal diteruskan sendiri dengan gajah ke D6 cek ya. Tentunya raja G8 ya cek mat di benteng di E8. Kalau C kali D6 ya dibalasnya menteri kali D6 dan seterusnya ya. Paham ya? Oke, jadi cara pengantisipasian kalau menteri G5 itu seperti begitu. Oke, apa? Sekarang apa langkahnya hitam? Misalkan D5 ya. Kalau D5 ya langsung aja kuda kali D5 enggak apa-apa. Kuda kali D5 dia melancarkan kuda kali B2 mungkin. Ya kuda kali C7 cek. Raja F8. Ini kan mungkin raja F8. Langkahnya ya menteri ke D6 ya, menteri ke D6 cek. Menteri ditutup ke E7 baru benteng di C1 ya. Jadi putih cukup berkembang semua buahnya, sedangkan hitam tidak ada yang berkembang ya. Benteng yang ada di A8 diancam, kuda di B2 ya kejebak itu nanti ya. Oke ya, paham ya. Jadi unggul posisinya putih ya. Oke, cara mengantisipasi kalau dikasih serangan Budapest. Oke, jadi apalagi ya kita bahaskan, suatu misal D5 sudah. Mungkin langkahnya gajah kali C3 ya. Gajah kali C3 ya, gajah kali C3 ya tentunya langsung aja ya B kali C3. Mungkin apa dia? Mungkin langkahnya kuda B6 balik ya. Tinggal menteri ke D4 atau benteng E4 cek dulu. Setelah raja di F8 baru menteri ke D4. Begini aja sudah unggul ya. Jadi dengan ancaman benteng yang ada di H8 ya. Jadi posisinya hitam sangat kurang bagus sekali ya. Oke ya. Paham ya. Jadi kalau sudah paham ini saya akhiri sampai di sini dulu. Pembukaan Budapest, mungkin ada part kedua yang nantinya lebih seru lagi. Oke. Jadi jika senang silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.